Jadi eh, sebelum kita melakukan tugas itu kita sudah mencatatnya semacam itu. Jadi bukan bukan menambah pekerjaan ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya bahwa kalau kalau kita komunikasi tertulis atau semuanya itu harus tertulis, itu nantinya akan kita bahas selanjutnya, itu akan menghambat atau akan memperlambat kita dalam melakukan tindakan gitu. Tapi hal itu mm, mm, secara iya, ha-ha. Jadi itu memang menjadi salah satu hal yang agak memperlambat kerjanya para operator. Tapi dengan adanya tertulis itu semua akan terdokumentasi, semua akan tercatat dengan baik, sehingga jika ada apa-apa itu kita tidak kesulitan, kita tinggal melihat rekapnya, kita tinggal melihat dokumen yang sebelumnya seperti itu. Ya, ya itu betul. Dan itulah yang harus dilakukan oleh organisasi yang birokratis. Pasti ada biaya untuk itu dan pasti ada waktu untuk untuk membuat itu semua. Seperti itu. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya mengenai uh, kenapa birokratis itu ada yang bilang oke, ada yang bilang nggak oke, seperti itu. Kita lanjutin dulu aja ya. Oke. Nah, mohon maaf karena saya belum sempat scan. Saya hanya foto pakai HP. Ini bagannya. Ini adalah bagan mengenai hubungan ukuran organisasi dengan berbagai dimensi birokrasi. Kita lihat dari atas. Ukuran organisasi menjadi lebih besar, maka pembagian kerjanya menjadi lebih rumit. Nah, tingkatan hierarki juga lebih banyak. Kita lihat yang sebelah kiri dulu. Jika kerjanya menjadi lebih rumit, maka kebutuhan akan koordinasi menjadi lebih besar. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya persentase staf operasional dan staf penunjang. Itu. Jadi organisasi lebih besar, pembagian kerja lebih rumit, karyawannya lebih banyak, karyawan operasional dan penunjang lebih banyak, kebutuhan organisasi juga lebih besar, lalu formalisasi meningkat. Formalisasi itu adalah bentar. Teman-teman dengar ya tapi ya. Oke. Jadi kalau saya ulangi yang sebelah kiri dulu, bagian sebelah kiri. Jika organisasi menjadi lebih besar, pembagian kerjanya akan lebih rumit, stafnya atau karyawannya akan bertambah, lalu kebutuhan koordinasi juga lebih besar. Jika saat itu, jika formalisasi meningkat, maka rasio administrasinya akan menurun. Paham? Jika formalisasinya meningkat,
rasio administrasinya menurun. Kan setelah koordinasinya kan yang dibutuhkan lebih besar. Jika koordinasi itu dilakukan secara tertulis, semuanya sesuai aturan alias formalisasi, mereka melakukan formalisasi, maka rasio administrasinya menurun. Kenapa? Rumus dari rasio administrasi itu kan pemimpin dibagi anggota, jumlah pemimpin dibagi anggota. Kalau semua sudah formalisasi, kalau semua sudah tertulis, semua sudah sesuai aturan, semua sudah menuruti standar yang berlaku, maka tugas pimpinan itu akan berkurang, sehingga jumlah pimpinan juga berkurang. Kalau jumlah pimpinan berkurang, sedangkan jumlah anggotanya sama, itu berarti rasionya semakin menurun. Maka jika formalisasi meningkat, rasio administrasinya menurun. Begitu teman-teman. Bisa dipahami? Pak Priyanto, ada yang mau disampaikan? Oh, nggih. Sampai jumpa Bapak Priyanto. Selamat bekerja. Oke, teman-teman yang lain, untuk sisi yang sebelah kiri bisa dipahami? Sudah paham ya yang sebelah kiri ya, bagian sebelah kiri. Sekarang saya lanjutkan untuk bagian yang sebelah kanan. Jadi, jika organisasi itu menjadi lebih besar, tingkatan atau hierarki menjadi lebih banyak, kemudian kebutuhan akan standarisasi semua terstandar itu juga akan meningkat. Pada saat itu, desentralisasi atau hierarki itu juga berhubungan dengan desentralisasi atau menyebar. Jika dia semakin besar organisasinya, hierarkinya semakin banyak, dia juga akan meningkatkan desentralisasi. Balapan teriak-teriaknya. Desentralisasinya akan meningkat. Jika dia semakin desentralisasi, maka rasio administrasinya akan menurun. Kenapa begitu? Karena jika desentralisasi, pemimpin itu akan dibagi-bagi. Maksudnya setiap bagian itu mempunyai tanggung jawab masing-masing, sehingga pemimpin pusatnya atau bisa disebut pemimpin pusat, dia itu akan berkurang tugasnya. Karena pada bagian-bagian itu sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing. Jika pemimpin tugasnya berkurang, sedangkan anggota jumlahnya tetap, tugasnya tetap, maka rasio administrasinya akan menurun. Seperti itu. Sedangkan untuk meningkatkan kebutuhan akan keserasian atau standarisasi, semakin dia standar, maka dia akan semakin formal. Dan seperti yang tadi, kalau dia semakin formal, maka rasio administrasinya akan menurun. Semakin dia tidak formal, semakin tidak ada aturan atau semakin tidak ada standar yang berlaku, maka tugas pemimpin untuk mengatur anggotanya itu semakin besar. Maka dibutuhkan pemimpin yang jumlahnya lebih banyak. Kalau jumlah pemimpinnya banyak, jumlah anggotanya sama, itu rasio administrasinya akan meningkat. Seperti itu. Jadi formalisasi dan rasio administrasi itu hubungannya negatif. Ini negatif. Juga pada desentralisasi, semakin dia desentralisasi, maka tugas pemimpin akan semakin berkurang, maka rasio administrasinya